Salam kepastian dan keadilan hukum. Bertemu kembali dengan saya, Gede Pasaswardika di GPS Institute. Kali ini kita membicarakan soal pidana dalam hukum pidana. Ya, pidana dalam hukum pidana. Jadi pidana ini artinya salah satu bentuk vonis hakim ketika menyatakan sebuah perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Nah, itu. Jadi ketika unsur-unsur terpenuhi, maka hakim memutuskan mempidana yang bersangkutan. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur adalah ada yang namanya pidana pokok dan pidana tambahan. Jadi ada dua jenis pidana, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok ini dari yang terberat adalah pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, dan namanya pidana tutupan. Lalu untuk pidana yang sifatnya tambahan, itu yang sempat ramai belakangan, misalnya pencabutan hak-hak tertentu. Ini kan sempat ramai ini sebelumnya mulai diterapkan. Kemudian yang kedua, perampasan barang-barang tertentu. Jadi dalam putusan itu ada pidana tambahannya, dirampas barang-barang itu menjadi milik negara, dirampas untuk dimusnahkan dan sebagainya. Ini jenis pidana tambahannya. Kemudian yang ketiga, pidana pengumuman putusan hakim yang biasanya untuk membuat penjeraan dan malu. Tapi sebenarnya secara mutatis mutandis dia sebenarnya begitu divonis dinyatakan bersalah dan dipidana, itu sudah bisa diumumkan kepada publik juga. Jadi pengumuman putusan hakim ini sebenarnya ya antara pidana maupun yang biasa-biasa saja. Nah, kita ulas sekarang. Ada pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Jadi sering kita mendengar orang pidana mati kok belum sampai dieksekusi. Nah, ini eksekusi ini bukan di hakim tempatnya, tapi di kejaksaan. Nah, kapan dia dieksekusi? Tentu jaksa yang menentukan kapan orang yang dieksekusi mati. Pilihan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita itu biasanya menggunakan hukuman gantung. Tetapi juga sudah keluar aturan yang juga ditembak. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya pidana penjara? Nah, di dalam proses pidana penjara ini ada aturan yang mengatur apabila sudah dijalankan lebih 2/3, maka pidananya bisa diberikan pembebasan bersyarat. Jadi orang yang sudah dihukum, sudah menjalani 2/3 masa hukuman pidana, maka dia diberikan PB istilahnya, pembebasan bersyarat. Jadi diberikan mulai beradaptasi, berasimilasi untuk kembali ke masyarakat. Dan itu dengan catatan tidak boleh mengulangi perbuatan dan sebagainya. Inilah alur yang dipakai ketika kemarin misalnya pada saat COVID-19 banyak tahanan yang dilepas karena sudah dianggap memenuhi 2/3 ini. Cukup banyak, 30-an ribu tahanan bisa dilepaskan dalam sekali jalan untuk menghindari penumpukan orang. Nah, lalu bagaimana kemudian pidana kurungan? Nah, pidana kurungan biasanya termasuk pidana penjara juga yang sifatnya masih ringan, biasanya disertai dengan percobaan. Jadi masa percobaan oleh hakim bisa 6 bulan, bisa 3 bulan, bisa 1 tahun. Untuk orang itu divonis bersalah, tetapi tidak perlu dipenjara, hanya diberikan tengah waktu. Kalau dalam kurun waktu sekian bulan dia melakukan perbuatan pidana lagi, maka langsung masuk, tidak perlu proses hukum selama hukuman penjara yang ditetapkan oleh majelis hakim. Biasanya ini kategori pidana-pidana yang lebih ringan yang dilakukan.
Jadi itu pidana yang terjadi, termasuk juga pidana denda. Jadi bisa dikenakan denda, dan beberapa pasal-pasal pidana juga menempatkan pidana denda juga ada yang sifatnya kumulatif, ada yang sifatnya alternatif. Jadi kumulatif itu selain dipidana penjara juga dikenakan pidana denda. Tapi ada juga yang sifatnya alternatif. Salah satu bisa dipakai pemidanaan. Lalu pidana tambahan ya yang biasa tadi saya sampaikan soal pencabutan hak-hak tertentu ini, yang ramai kan pencabutan hak politik, di mana orang melakukan tindak pidana lalu hak politiknya dicabut. Ini salah satu yang dipakai sebagai tekanan kepada para koruptor ketika di KPK proses hukumnya itu berlangsung. Beberapa politisi kemudian dicabut hak politiknya lewat tuntutan dari JPU, kemudian dikabulkan oleh majelis hakim. Nah, bagaimana kemudian pidana tambahan yang lain, perampasan barang-barang tertentu. Nah, perampasan ini biasanya ada dua besar yang sering terjadi dalam praktiknya. Perampasan dirampas untuk kepada negara, dirampas untuk dimusnahkan, dirampas kemudian diserahkan kepada pihak yang dianggap memang pas, tepat, layak untuk mendapatkan barang yang dirampas tersebut. Itulah biasanya jenis-jenis pidana di dalam hukum pidana kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dipahami dengan baik, dengan sederhana beberapa jenis pidana yang berlaku dan saat ini dipakai acuan di dalam proses peradilan di Indonesia. Jadi pidana itu baru ada setelah majelis hakim menjatuhkan putusan. Kalau sebelum itu baru namanya tuntutan pidana, baru namanya ancaman pidana. Kalau tuntutan pidana dilakukan oleh JPU di pengadilan setelah rangkaian sidang-sidang berlangsung. Kalau dakwaan pidananya itu ketika masa dakwaan. Kalau ancaman pidananya itu pasal yang dikenakan itu ada tegat maksimal dan minimal, tergantung jenis pasal dan pidana yang dilakukan. Karena jenis pidananya itu macam-macam. Ada dia menganut asas minimum itu 0 sampai berapa tahun, berapa bulan dan sebagainya. Tetapi ada juga pidana yang mengatur minimal sekian, maksimal sekian. Seperti pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi misalnya. Itu ada minimal 1 tahun, ada juga minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Nah, ini contoh, sehingga hakim ketika dia mengakui bahwa itu memang menyetujui fakta-fakta persidangan itu ada tindak pidana, maka tidak boleh menjatuhkan hukuman di bawah daripada ancaman pidana itu. Tetapi kalau tidak ada ancaman minimal, maka bebas hakim menentukan berapa lama pidana itu. Nah, dalam Undang-Undang Pemilu juga pernah terjadi penggunaan pidana minimum dan maksimum. Tetapi kemudian karena itu tidak pas dilakukan, akhirnya diubah lagi. Norma yang dipakai adalah pidana maksimal saja, sehingga bawahnya tergantung daripada fakta hukum di persidangan. Saya kira itu pemahaman tentang pidana dalam hukum pidana. Semoga bermanfaat. Salam kepastian dan keadilan hukum dari GPS Institute.